Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih dan mengasihi Tuhan, salam cinta kasih. Hari ini adalah Jumat dalam pekan Advent yang pertama. Bersama dengan seluruh gereja, kita akan merenungkan bacaan Injil yang diambil dari Injil Matius pasal 9 ayat 27 sampai 31. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda kehidupan dari Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah, supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, apakah Anda saat ini sedang mengalami permasalahan hidup yang susah untuk dipecahkan, susah untuk menemukan jawaban, susah untuk diselesaikan? Datanglah pada Tuhan Yesus Kristus, seperti halnya dua orang buta dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada pagi hari ini. Dua orang buta yang datang kepada Tuhan Yesus Kristus hari ini tentu memiliki permasalahan dalam hidup mereka. Selain mereka memiliki permasalahan fisik, karena kebutaan mereka tidak dapat melakukan pekerjaan dengan maksimal, mereka tidak dapat melakukan kegiatan-kegiatan harian dengan baik. Selain itu juga kebutaan mereka menyebabkan mereka dikucilkan oleh orang-orang yang ada di sekitar mereka, karena pada zaman itu orang-orang Yahudi menganggap mereka yang buta adalah mereka yang berdosa, mereka yang terkutuk, mereka yang tidak diberkati oleh Tuhan. Namun yang luar biasa, meskipun kedua orang ini buta, mereka dengan penuh harapan datang kepada Tuhan Yesus Kristus, karena bagi mereka Tuhan Yesus Kristuslah adalah jawaban dari seluruh permasalahan pergulatan hidup mereka. Hanya Tuhan Yesuslah yang dapat menyelesaikan segala permasalahan mereka. Mereka datang kepada Yesus karena mereka berharap mereka yang buta dimelekkan oleh Tuhan Yesus. Mereka yang buta dapat melihat, mereka yang buta dapat memuliakan Allah. Kasih Tuhan Yesus yang menerima kedua orang buta ini dengan penuh kehangatan di sebuah rumah, menumbuhkan keyakinan, menumbuhkan kepercayaan, menumbuhkan iman orang buta kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga mereka dengan mantap mengatakan kepada Tuhan Yesus Kristus, "Ya Tuhan,
kami percaya. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau dapat menyelesaikan segala permasalahan kami. Ya Tuhan, kami percaya Engkau dapat menghapus aib kami. Ya Tuhan, kami percaya Engkau dapat melekkan mata kami yang buta, sehingga kami dapat melihat kebaikan-kebaikan-Mu dalam hidup kami. Itulah keyakinan, itulah kepercayaan, itulah jawaban, ya, aku percaya kepada Tuhan. Inilah ungkapan iman orang buta bahwa Yesus mampu menyembuhkan mereka, Yesus mampu menjawab setiap permasalahan, persoalan dalam kehidupan mereka. Dengan demikian ada 3 hal yang diyakini oleh kedua orang buta itu. Yang pertama, bahwa Yesus adalah satu-satunya harapan mereka. Yang kedua, Yesus adalah satu-satunya yang mengasihi mereka. Dan yang ketiga, Yesus adalah satu-satunya yang menumbuhkan iman untuk memuji dan memuliakan Allah dalam peziarahan hidup mereka. Dan benar, iman itulah yang membawa mereka kepada kesembuhan. Iman itulah yang membawa mereka kepada keselamatan. Iman itulah yang membawa mereka untuk memuji dan memuliakan Allah karena keselamatan yang mereka terima dari Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, yuk kita di masa Advent ini belajar dari kedua orang buta ini yang menyerahkan seluruh permasalahan hidup kita yang terkadang kita buta karena melihat ketidakadaan solusi, ketidakadaan jawaban, ketidakadaan penyelesaian. Kita datang kepada Yesus karena Yesus adalah satu-satunya pengharapan. Yesus adalah satu-satunya yang sungguh mengasihi kita, dan Yesus adalah satu-satunya pribadi yang membantu kita untuk semakin beriman, sumeleh berserah diri kepada Allah, bahwa Allah dapat membantu kita untuk menjawab seluruh permasalahan hidup kita. Semoga rahmat Tuhan membantu kita untuk itu. Amin.